Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dengan NIM 22042269. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Ibu Yulia Hanoselina. Pada tugas kali ini saya akan membacakan beberapa materi, yaitu yang pertama adalah database manajemen sistem, lalu ada database administrator dan intelijensi buatan. Langsung saya masuk kepada pemaparan materinya. Yang pertama ada database manajemen sistem atau yang kita sebut DBMS atau manajemen bank data. Database manajemen sistem adalah suatu bentuk sistem yang berguna untuk menyimpan data penggunaan cara yang tepat, dapat mempercepat penyimpanan data, mempercepat dan mempermudah pemrosesan data, dan mempercepat pengambilan data. Keunggulan dari DBMS adalah yang pertama meningkatkan persentase kesiapan data, mempercepat penyimpanan dan pengambilan data, mempercepat dan mempermudah pemrosesan data, mengurangi penyimpanan data yang rangkap, data dapat dipakai oleh lebih banyak orang, mengatur integrasi sehingga data dapat diatur dengan benar, mempermudah pemrograman karena DBMS ini menjadi lebih fleksibel, dan keteraturan data membuat data bank lebih aman. Bentuk dan elemen data DBMS. Ada 3 elemen dasar dari sebuah database, yaitu yang pertama pemakai yang terdiri dari operator, programmer, dan database administrator. Yang kedua ada elemen isi data. Elemen ini kita perlu meninjau cara kerja komputer secara fisik. Dan yang ketiga ada elemen penyimpanan yang membutuhkan tempat yang biasa kita sebut memori. Selanjutnya ada administrator database. Administrator database atau DBA melakukan pekerjaan sebagai mendefinisikan dan merawat isi data, mencari keselarasan bila terjadi konflik, mendefinisikan dan merawat fungsi, prosedur dan standar database, dan membuat database tersedia dan siap pakai, membantu pemakai dalam pemakaian database, dan mengawasi operasi dan menganalisis hasil kerja, serta mencatat dan menyimpan peristiwa yang berhubungan dengan database. Pekerjaan DBA dapat ditonjolkan sebagai berikut. Yang pertama ada mendefinisikan dan merawat isi data, memberitahu kepada pemakai tentang arti sebuah data. Yang kedua, mencari keselarasan bila terjadi konflik. Yang ketiga, mendefinisikan dan merawat fungsi, prosedur, dan standar database. Dan standar untuk desain dan pemakaian harus didefinisikan, diberitahukan, dimonitor, maupun direvisi. Dan yang keempat, membuat database tersedia dan siap pakai. Aplikasi dan peralatan pemakaian bagi pemakai maupun programmer harus disediakan pula. Membantu pemakai dalam pemakaian database, memberitahu, mendidik, melatih, menganjurkan, dan fungsi konsultasi lainnya. Dan yang terakhir adalah merawat integritas data. Integritas data dapat dirawat melalui pencegahan maupun penyembuhan atas kejadian yang tidak diinginkan. Dan lanjut kepada intelijensi buatan. Artificial Intelligence atau AI adalah sebuah sistem yang berusaha mengajarkan komputer untuk berpikir. Maksudnya di sini komputer diprogram sedemikian rupa sehingga dapat bekerja seperti orang yang sedang berpikir. MC Leod mengatakan bahwa expert system atau IS yang merupakan perangkat lunak dari AI adalah tingkat lanjut dari Decision Support System atau yang kita sebut DSS. Menurutnya, DSS berisi pekerjaan rutin yang menggambarkan bagaimana manajer memecahkan sebuah masalah, sedangkan expert system memberi kesempatan kepada manajer untuk melihat kemungkinan lain dalam memecahkan masalah yang mungkin tidak terpikirkan oleh manajer. Dalam pembuatannya, Artificial Intelligence atau AI menggunakan sistem pemrograman sebab akibat atau heuristik. Elemen Artificial Intelligence AI terdiri dari yang pertama alat pembentuk, yaitu digunakan untuk membangun sebuah Artificial Intelligence. Yang kedua bank pengetahuan atau knowledge base, berisi pengetahuan dalam bentuk cuplikan fakta, data, contoh, atau hubungan. Yang ketiga alat penganalisis atau inference engine, sebagai pengatur susunan,
pengetahuan yang disimpan di bank pengetahuan sehingga dapat digunakan oleh pemakai dengan mudah. Yang keempat, alat interaksi dengan manusia atau user interface, yaitu menghasilkan laporan, jawaban, beserta jawabannya. Kecerdasan buatan dapat didefinisikan sebagai cabang sains komputer yang mempelajari otomatisasi tingkah laku cerdas. Karena itu, kecerdasan buatan harus didasarkan pada prinsip teorikal dan terapan yang menyangkut struktur data yang digunakan dalam presentasi pengetahuan atau knowledge representation. Beberapa persoalan yang ditangani oleh kecerdasan buatan antara lain permainan, pembuktian teorema, pemecahan problema umum, persepsi, pemahaman bahasa ilmiah. Ada bentuk-bentuk dari kecerdasan buatan, yaitu yang pertama sistem visual yang terdiri dari berhubungan dengan ilmu fisika optik, berhubungan dengan teknologi grafik komputer, dan biasanya sistem ini digabungkan fungsinya dengan sistem robot. Lalu ada sistem suara yang terdiri dari voice recognizer atau alat pengenal suara dan voice synthesizer. Dan berhubungan dengan database suara yang telah diubah ke bentuk digital. Lalu ada sistem robotika yang berhubungan dengan ilmu fisika mekanika dan digunakan untuk memindahkan barang dari tempat satu ke tempat lain. Ciri yang penting dalam kategori AI adalah adanya bermacam-macam fungsi dalam sistem robotika tersebut dan adanya kemampuan untuk pemrograman kembali. Penggunaan yang sering ditonjolkan adalah menggantikan pekerjaan manusia yang berbahaya. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan dan terima kasih.